Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK di SDN 2 Krio, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, yang disusun oleh Nurul Aisyah SPD dengan NIP 1997 0329 2024 212019 tahun 2025. Latar belakang dari kegiatan orientasi PPPK ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu, Keputusan Kepala LAN Nomor 289/K-PDP-07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian, maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi PPPK yaitu 1. Mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 3. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 4. Penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 5. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian, waktu dan tempat melaksanakan orientasi PPPK tahun 2025 yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April tahun 2025 secara sinkronus dan asinkronus. Audio Jungle. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon dengan visi misi sebagai berikut. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misinya yaitu yang pertama bersih, yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, maju, yaitu menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat. Yang keempat, yaitu agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan pemeluknya. Dan yang kelima, aman, yaitu menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya, SOTK OPD Kabupaten Cirebon. Berdasarkan peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut. 1. Sekretariat daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 3. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Dinas daerah lainnya, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, Dinas Sosial, dan sebagainya. Nilai dan etika OPD SDN 2 Krio dengan visi mewujudkan peserta didik yang unggul, religius, berkarakter, kreatif, inovatif, mandiri, dan kompeten. Misi SDN 2 Krio 1. Melaksanakan pendidikan yang mandiri dan berkualitas, mampu mencerdaskan anak didik untuk berprestasi. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menerapkan iptek sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa. 4. Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. 5.
melaksanakan budaya positif sekolah yang terintegrasi. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Yang pertama, pengadaan. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, disiplin. Audio Jungle. Keempat, hak. Dan yang kelima, ASN berakhlak. Dengan penjelasan berikut. Pengadaan, yaitu dengan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Yang kedua, penilaian kinerja. Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, disiplin. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya. Yang keempat, hak PPPK. 1. Mendapatkan gaji serta tunjangan. 2. Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 3. Penghargaan. 4. Diberikan perlindungan. Nilai-nilai ASN berakhlak yaitu 1. Berorientasi pelayanan. 2. Audio Akuntabel. Jungle. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 5. Loyal. 6. Adaptif. Dan 7. Kolaboratif. Audio Jungle. Rencana hasil kerja PPPK. 1. Kegiatan menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, modul ajar. Tujuan kegiatan menyediakan bahan ajar yang sistematis dan sesuai kurikulum. Indikator pencapaian, dokumen perangkat pembelajaran tersedia dan digunakan dalam KBM. Waktu perolehan tahun 1-5 setiap awal tahun ajaran. 2. Kegiatan mengajar sesuai kurikulum dan menerapkan model pembelajaran inovatif. Tujuan kegiatan meningkatkan pemahaman dan praktik keberagamaan siswa. Dengan indikator pencapaian, rata-rata nilai evaluasi meningkat keaktifan siswa dalam KBM. Waktu perolehan tahun 1-5 setiap semester. Kegiatan 3, yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis digital dan konvensional. Tujuan kegiatan meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI. Indikator pencapaian, media pembelajaran tersedia dan digunakan dalam KBM. Waktu perolehan tahun 1-5 setiap tahun ajaran. Kegiatan yang keempat, membimbing siswa dalam praktik ibadah, baik itu kegiatan praktik ibadah sholat, wudhu, dan doa. Tujuan kegiatan meningkatkan ketaatan siswa dalam beribadah. Indikator pencapaian, 80% siswa mampu melakukan ibadah dengan benar. Waktu perolehan tahun 1-5 setiap semester. Kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan program ekstrakurikuler keagamaan, baik TPA, Tafiz, dan keagamaan lainnya. Audio Jungle. Tujuan kegiatan untuk membentuk karakter Islami siswa. Dengan indikator pencapaian, program berjalan dengan baik, partisipasi siswa meningkat. Waktu perolehan tahun 1-5 setiap tahun ajaran. Lalu, rencana aksi perubahan berikutnya yaitu mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dengan tujuan meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru. Dengan indikator pencapaian, sertifikat pelatihan, implementasi dalam KBM, serta waktu perolehannya itu tahun 1-5 minimal 1 kali per tahun. Kegiatan selanjutnya yaitu menyusun karya ilmiah atau PTK, penelitian tindakan kelas, dengan tujuan mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis penelitian dan indikator pencapaian, laporan PTK tersedia, hasil penelitian diterapkan. Waktu perolehan dari tahun 2-5, minimal 1 kali dalam 2 tahun. Kegiatan selanjutnya melakukan refleksi diri dan perbaikan kinerja profesional sesuai dengan konsep refleksi dalam PPG. Tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme sebagai guru. Dengan indikator
Laporan refleksi tersedia ada perbaikan dalam KBM. Waktu perolehannya tahun 1-5 atau setiap tahun ajaran. Kegiatan selanjutnya yaitu membimbing siswa dalam lomba keagamaan atau pentas PAI. Tujuannya mengembangkan potensi siswa dalam bidang keagamaan. Dengan indikator pencapaian, siswa mengikuti lomba dan mendapatkan hasil yang baik. Waktu perolehannya tahun 1-5 setiap ada perlombaan. Kegiatan selanjutnya Audio Jungle. yaitu berkolaborasi dengan guru lain dalam pembelajaran tematik. Tujuannya meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis integrasi keislaman. Audio Jungle. Dengan indikator pencapaian, pembelajaran tematik terlaksana dengan baik. Waktu perolehannya tahun 1-5 setiap semester. Audio Jungle. Foto berikut merupakan gambaran kecil dari rencana aksi perubahan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan, di mana guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Kemudian siswa-siswi SDN 2 Kerio diajak untuk melaksanakan sholat duha berjamaah, dan di dalamnya ada wudhu, doa, dan sebagainya. Kesimpulan dari kegiatan orientasi PPPK Gelombang 1 tahun 2025. Yang pertama, setiap ASN PPPK yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Salah satu kewajiban dari PPPK untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. 3. PPPK yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.